Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatannya. Di antara kenikmatannya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih hadir di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan bagi kita semua, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir yang diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yakni menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dan kelak di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban yang atas kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anggota tubuh kita untuk bisa berbicara, untuk meminta pertanggungjawabannya selama kita hidup di dunia. Ketika itu kita tidak bisa lagi menghindar atau mengelak untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yasin ayat 65, yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberikanlah kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan dahulu. Quran surah Yasin ayat 65. Dan adapun bekas amal-amalan soleh yang membekas di tubuh itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah selain dua tetesan dan dua bekas. Yang itu tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir saat berjihad di jalan Allah. Adapun dua bekas, yaitu bekas dari berjihad di jalan Allah dan bekas dari habis menunaikan salah satu kewajiban yang Allah telah tetapkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dua bekas inilah yang akan menjadikan saksi amal soleh bagi pemiliknya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekas pertama adalah bekas dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujahid, seorang yang habis berjihad di jalan Allah tidak menutup kemungkinan pasti mengalami luka-luka di tubuhnya, atau bahkan ada yang mengalami kehilangan sebagian tubuhnya disebabkan untuk memperteguhkan agama Islam ini. Sebagaimana juga seorang penuntut ilmu yang ditinggalkan saat mencari ilmunya. Sebagaimana Abu Al-Ala Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengatakan, adapun dua bekas, yaitu bekas di jalan Allah seperti langkah, debu, atau luka membekas di tubuhnya, atau bahkan pekatnya tinta saat mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekas yang kedua adalah bekas dari habis menunaikan ibadah wajib. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya, disebabkan dari bekas-bekas berwudu. Maka dari itu jamaah sekalian, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memperpanjang bercahayanya, maka lakukanlah dengan menyempurnakan berwudu itu sempurna mungkin. Muttafaqun alaih. Adapun juga bekas dari habis menunaikan ibadah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, lebih harum daripada minyak misk atau kasturi.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekas ketaatan yang berakibat tidak enak bagi jiwa di dunia, bekas seperti itulah yang akan dibalas kelak di akhirat. Artinya, bau mulut yang tidak enak semasa di dunia akan dibalas dengan aroma yang wangi, yang harum di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.